Assalamualaikum, selamat siang Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya? Oke. Kita ya aku lebu onar. Oh no. Tapi aku tetap ikut. Belum tak harus itu. Sini, lagi kan apa belum? Ikan nyapa. Oh nyapa. Lah kok on air gitu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sumanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan, Mas. Bu Munaya, oh ya Bu Munaya. Assalamualaikum. Sudah lengkap, G. Ini nanti saya seperti biasa. Pak Manto seperti kemarin waktu dengan Bu Kepala Dinas. Kepala Dinas ya. Ya. Oke. Tuh. Selamat siang Bu Muna juga. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa partisipan nih? 29. Tapi kita tetap hurufnya. Kita tetap huruf kita. Seperti biasa, wae toh. Kita rumah. Oh iya. Kayaknya ini gitu. Kita mulai nggih Pak Manto dan juga Bu Muna. Dipersilakan, monggo Mas Ridwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syiar sehat dan santun 98 MHz FM Radio Kesehatan Solo, sahabat sehat. Kembali mengudara dari Jalan TR Umar nomor 5 Kota Surakarta, atau lebih tepatnya di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah lantai 2 Kota Surakarta. Dan di edisi kali ini sahabat sehat dari Sabtu tanggal 24 Jumat akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2021 sahabat sehat. Kesempatan siang hari ini yang sangat bahagia, puji syukur sahabat sehat ya, pastinya kita terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmatnya agar kita bisa hadir sahabat sehat ya di ruang dengar Anda semuanya. Dan di edisi kali ini sahabat sehat di pukul 14.13 waktu Indonesia Barat ini sahabat sehat ya. Kami akan menghadirkan ini diskusi online sahabat sehat. Seru banget pokoknya sahabat sehat ya. Edisi kali ini biasanya masih bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center Kota Surakarta atau MCCC, dan kali ini Ridwan tidak sendirian sama sahabat sehat ya, karena siaran kita pada siang hari ini live juga bisa Anda ikuti di YouTube warga Muhammadiyah Solo. Sahabat sehat Anda bisa bergabung, menyampaikan pertanyaan juga. Selain itu
Anda juga bisa bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan melalui telepon di 665500 ataupun di WhatsApp di 0899993498. Bagi Anda yang juga sudah bergabung di Zoom meeting, nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan seperti itu, sahabat sehat ya. Langsung saja kita sapa dan Ridwan perkenalkan narasumber kita yang pertama. Ini adalah Bapak Sumanto Eskep MKes, Ketua MDMC Kota Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Di rumah saja ini berarti Pak Manto. Iya, stay at home. Stay at home. Tetap 3M pokoknya ya. Iya. Iya, ini selain Pak Manto, sahabat sehat ya, ini juga ada Pak Manto ini tidak sendirian karena banyak temannya hari ini Pak Manto. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Munaya Fitria SESST MKes, yaitu Koordinator Promkes MCCC COVID-19 Kota Surakarta, dan juga Wakil Rektor 2 ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Bu Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bu Munaya? Alhamdulillah, selalu sehat. Ini kalau Ridwan lihat juga di rumah ini semuanya ya. Iya, betul. Iya. memang sesuai dengan anjuran gitu ya. Hanya di rumah saja gitu. Dan kegiatan di rumah saja ini sahabat sehat ya juga baru saja digerakkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai 2 hari di rumah saja gitu. Dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Februari 2021 atau tepatnya hari ini dan besok Ahad, sahabat sehat ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sahabat sehat ya, gerakan Jateng di rumah saja ini efektifkah memutus penyebaran COVID-19 gitu kan? Ini yang pertanyaan kita semua sahabat sehat ya. Kita langsung saja coba tanya dulu deh sebelum ke efektifnya gitu. Ini Pak Sumanto atau Bu Munaya yang ini yang akan menjawab ya. Sebenarnya bagaimana sih penyebaran COVID-19 di Kota Solo pada khususnya gitu? Ya, saya dulu Bu Munaya. Nanti disambung oleh Bu Munaya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukranillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar Radio Mentari FM, rahimakumullah, Mas Ridwan dan kru Mentari FM dan pendengar Mentari FM yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam kondisi disihatkan Allah, disempatkan oleh Allah, dan terutama kita masih diberikan iman, Islam, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah kita. Menyimak dan menanggapi surat edaran dari pemerintah Kota Surakarta mengacu dari Gubernur Jawa Tengah tentang gerakan Jateng di rumah saja, efektifkah gitu dalam penanggulangan COVID? Maka sesungguhnya upaya-upaya 3M terutama yang sudah disiarkan dan diulang-ulang terus dari media dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak selalu itu setiap saat. Ini rasa-rasanya belum menghasilkan penekanan atau penurunan penyebaran COVID-19. Ini mungkin ada beberapa faktor yang perlu diperdalam lagi. Nah, kesempatan 2 hari di rumah saja ini adalah kesempatan untuk muhasabah, untuk syukron juga, mensyukuri bahwa baik rakyat biasa, para pimpinan lembaga, dan pimpinan tokoh masyarakat, dan termasuk alim ulama, ini untuk merenungi kenapa dengan 3 cara itu kita masih dihadapkan dalam permasalahan seperti ini. Maka ada beberapa risalah
sejarah. Kalau bisa membuka ini dari risalah dari yang dikutip dari War, the plague disease of motivating or inhibiting factor in the early Muslim community dari Nasser Kadam yang diterjemahkan oleh Dr. Us Rostiman LCM Hum itu, seorang dosen sastra Departemen Sejarah dan Fisiologi Fakultas Ilmu Budaya. Ini dari, nah ini di sana diberikan beberapa contoh tentang kejadian wabah. Ada 8 peristiwa dari Sirowas, kemudian Amwas, kemudian Kufah, Al-Jarif, Fatayat, Al-Asro, dan lain-lain itu. Di antaranya adalah waktu itu banyak usaha-usaha umat Islam terutama yang mengadakan acara-acara doa bersama, sholat berjamaah di lapang, dan ceramah-ceramah di lapangan yang berkerumun banyak. Sehingga setelah kegiatan itu dilakukan, bukannya menekan jumlah penyebaran wabah, tapi malah bertambah-tambah. Maka kemudian Muhammadiyah dan NU mengambil sikap untuk bagaimana caranya menekan agar tidak banyak kerumunan dengan social dan physical distancing, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain itu. Tapi toh juga masih seperti ini. Berarti perlu ada perenungan ini. Perenungan aspek apa yang perlu kita perbaiki. Nah, saya punya angan-angan ini. Setelah muhasabah seperti ini kan perlu musyawarah untuk mufakat. Terus menghasilkan hikmah kebijakan apa yang bermanfaat bagi rakyat, kan begitu. Kalau hanya termenung di stay at home, membatasi aktivitas dan kontak, kalau tidak diakhiri dengan hikmah kebijakan apa yang bermanfaat bagi rakyat, ya mungkin ya sih balik sama lagi saja gitu. Gitu ya. Iya, asalnya itu panjang. Kalau diriwayatkan dalam kisah di beberapa kejadian itu kan hampir 2 tahun itu peristiwa itu. Hampir 2 tahun, sehingga ini kan masuk tahun kedua ini. Tahun kedua ya masih, kalau belum tahu kuncinya ya masih terulang terus dan terulang terus. Dan akhirnya kematian, kejadian morbiditas, mortalitas masih tinggi. Begitu. Sementara itu Mbak Munayah Fitria, monggo ditambahkan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Jadi kebijakan ini memang ya stay at home, tapi muhasabah juga, maksudnya dalam artian ya tidak hanya berdiam diri gitu ya, tapi ada cara lain ataupun ada kebijakan lain yang sangat mendukung untuk kita ke Bu Naya ini. Gimana Pak Sumanto? Monggo. Oh iya, Bu Munaya, monggo. Bu Munaya, nggih. Monggo Bu Munaya. Terima kasih Mas Ridwan, Pak Manto. Memang betul. Jadi 2 hari kita mungkin yang seperti surat edaran dari Pak Gubernur bahwa 2 hari ini kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Ya, tujuan beliau pada saat mengeluarkan kebijakan ini kan kembali lagi ingin menekan ya angka kejadian dari COVID-19. Kita juga tidak pungkiri bahwa banyak sekali rumah sakit khususnya untuk wilayah Surakarta yang istilahnya kayak untuk bednya aja sudah menipis karena tingginya angka COVID-19. Yeah. Jadi di sini memang benar 2 hari ini kita betul, iya betul, karena memang kita itu menghadapi suatu penyakit atau sesuatu yang tidak kelihatan, ya kan? Sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi bukan gaib ya Bu ya. Mungkin kita bisa kan. Iya betul. Yang memang benar-benar harus
harus kita masalah ini memang tidak gampang. Kebetulan untuk kebijakan ini kan juga antara gubernur dengan wali kota Surakarta juga berbeda. Iya. Kan? Gubernur sendiri mengatakan bahwa 2 hari kita gunakan semaksimal mungkin, kecuali untuk perekonomian kayak pasar silahkan buka. Tetapi untuk yang lain diharapkan bisa menutup diri terlebih dahulu. Tapi untuk wilayah Surakarta kan berbeda kebijakan. Untuk Pak Wali Kota justru beliau mengatakan untuk kegiatan pernikahan yang sudah disewa gedungnya silahkan dipergunakan dengan batas maksimal 300 orang. Kemudian wisata kuliner dan sebagainya tetap dibuka. Sebetulnya ini suatu permasalahan, tapi kita harus bijak dalam menentukan 2 hari ini. Contohnya untuk untuk kegiatan mungkin dibilang 2 hari ini juga proses lockdown. Sebenarnya kalau mau dikatakan lockdown, iya lockdown. Himbauan, bukan kewajiban. Nah, jadi kalau himbauan di sini kita harus istilahnya melibatkan masyarakat, ya kan? Melibatkan masyarakat dalam rangka menekan angka. Tapi kalau kepeduliannya masyarakat rendah, maka 2 hari ini juga tidak bisa dikatakan efektif gitu. 2 hari karena apa? Karena untuk COVID sendiri ini kan berada di lingkungan kita itu beredar 24 jam. Tidak ya kan? Mengenal waktu. 24 jam, iya tidak mengenal waktu. Kapanpun bisa terjadi. Jadi untuk 24 jam saya kira memang kurang efektif. Begitu. Iya. Nah, jadi kurang efektif ya Bu ya. Maksudnya pernikahan masih tetap bisa diselenggarakan gitu kan. Kemudian pasar masih dibuka seperti itu. Bahkan kebijakan ini. Kalau pasar mungkin itu pusat perekonomian ya, jadi kita tidak mungkin bisa ditutup. Jadi sebetulnya untuk kebijakan seperti ini, kalau bisa sih untuk kebijakan seperti ini jangan mendadak. Ya, benar. Jauh-jauh hari kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, diawali mungkin dari tingkat RT, RW, karena beliau-beliau inilah istilahnya tangan panjang dari pemerintahan. Jadi mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar bahwa akan ada kebijakan. Ya, jadi masyarakat bisa sadar diri bahwa ini kebijakan ini memang bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang banyak. Iya. Oke. Berarti bisa dibilang Bu Muna ya, bisa saya katakan gitu ya bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif dalam tanda kutip karena memang cara mengedarkan kepada masyarakat itu sangat dadakan gitu ya, Pak Bu Munaya dan juga Pak Sumanto seperti itu. Iya. Ya. Tapi walaupun dadakan, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ini memang benar-benar bukan hanya dalam tanda kutip selebrasi untuk wah ini loh saya sudah mencegah dan sebagainya gitu. Sebagai warga masyarakat sendiri dan pastinya sebagai warga yang berpendidikan gitu. Bu Munaya Pak Sumanto. Ya. Jadi karena ini kalau dilihat dari aspek penelitian perlakuan ya, jadi kan cuci tangan, masker, jaga jarak, ini kan alat untuk intervensi. Sasarannya adalah si masyarakat itu. Namun sudah tahukah masyarakat ketaatannya seperti apa, pengetahuannya kayak apa, kepeduliannya kayak apa, kan belum dievaluasi selama ini. Kalau ketaatannya itu rendah, dengan anjuran seperti ini tanpa sanksi yang bahasanya kurang menakutkan, kurang menggigit, ya jelas apa ya. Jadi yang belum muncul sampai sekarang kan tingkat ketaatan masyarakat terhadap 3M itu seperti apa, buktinya, nilai ukur dan hasilnya pengukuran belum ditunjukkan itu. Tapi dengan banyaknya kasus corona yang terus meningkat, apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk bahwa masyarakat juga belum taat gitu Pak Sumanto? Iya, tapi kan kalau mau mengintervensi kan memang harus lebih detail lagi. Kemudian siapa yang dijadikan sebagai pengaman atau penjaga atau apalah, sehingga nanti betul-betul aturan itu diberlakukan betul gitu. Selama ini kan misalnya Satpol PP
nyatanya ya tidak lama dan tidak continue, tidak istiqomah itu bahasanya. Sehingga ya tetap aja saya berada di Mojosongo. Iya, saya di Mojosongo yang namanya Jalan Jaya Wijaya itu, wah, rame itu. Nah, itu Setiap sore itu masih nyatanya banyak jajanan ya. iya. Itu kan sentralnya Solo Utara. Itu kan di situ. Alun-alunnya Selutara di situ. Iya, alun-alunnya Solo Utara kan itu. Lah yo piye wong nilai ketaatannya kayaknya masih rendah, pengetahuannya belum tentu pengetahuan tinggi, ketaatannya juga tinggi wong. Itu harus ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Begitu, sehingga dengan mendadaknya, dengan alat-alat pengontrolnya, itu yang seperti ini ya, Senin ya mungkin ya kasusnya masih sama mungkin ya, atau malah tetap meningkat. Iya, Begitu, monggo ya. Bu Munaya. Iya, Sobat Sehat, kami ingatkan pula Anda juga bisa bergabung bersama kami. Ini siaran langsung ini juga kami siarkan melalui live YouTube di warga. Ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan langsung di chat Zoom ataupun juga di SMS dan juga telepon kami di 665500 ataupun di 089 99349800. Salam sehat ya. Anda bisa bergabung. Bisa langsung Mas mau tanya ini. Monggo. Ya. Oke. Baik, ini dari jamaah Solo Utara ini. Ya. Monggo bisa diperkenalkan namanya siapa Bapak? Nama saya Ahmad dari KTP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bosnya dewe ya. Monggo. Ini Ustadz Semanto Munaya yang menyampaikan beberapa hal yang mungkin insya Allah didengar dari pendengar kita. Jadi kalau kita, ini temanya tadi saya agak telat ya, temanya itu mensikapi kebijakan ini atau bagaimana menanggulangi COVID yang sampai sekarang belum selesai ya, saya kurang mungkin saya juga mungkin bisa bertanya gitu ya. Jadi ini mengenai dua hari di rumah saja seperti itu. Oke. Gini, ini ya memang kalau kita perhatikan dari yang disampaikan Kiai Semanto sama Miss Monya tadi ya, dalam hal kesadaran itu juga mungkin perlu kita tingkatkan ya. Mungkin dari jamiah kita ada juga nih ya. Saya nanti kalau ada orang yang mungkin tidak percaya ini ada itu ya, itu jadi persoalan juga. Jadi mungkin perlu pengalaman ya. Jadi kalau kemarin cari bed aja untuk antri aja luar biasa banyaknya, sulit gitu ya. Karena memang penuh semua, ya, rata-rata begitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin tidak percaya adanya wabah ini, ya jadi repot juga kesadarannya. Jadi kalau bisa itu ya antara regulasi, kebijakan, aturan, dan kesadaran harus berseiring ya, seiring berkesinambungan. Tapi kalau satu sisi begini, satu begitu ya repot juga. Akan menangani ini Pak Manto ya, bahwa satu sisi akan menerapkan dengan tegas, tapi satu sisi ekonomi juga diantisipasi. Jadi repot juga gitu. Sementara kita di ekonomi masyarakat kita itu masih masyarakat ya kebanyakan manual Pak, dari tangan ke tangan. Nah oleh karena itu mungkin ini Pak, jadi jamiah kita aja kan kadang juga belum sepenuhnya menyadari bahwa itu ada COVID gitu ya. Tapi atur jarak. Nah, tapi kalau yang komitmen insya Allah lah. Jadi semua itu tergantung komitmen dalam mensikapi ini semua, baik yang tingkatan yang mengeluarkan kebijakan dan juga masyarakat. Dan mungkin ke depan gini Pak Kiai Semanto sama menanya. Kira-kira langkah apa yang kita masih di daya seperti apa ya? Kita mikirkan sekolah saja anak-anak sampai bingung ini seperti ini gambarnya. Baik Pak Ahmad. Aku baru siaran nih.
Iya, iya. Berarti apa namanya memang yang diharapkan bukan hanya terus-terusan mengeluarkan kebijakan seperti ya, tapi kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan dan juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 3M dan juga bisa menaati peraturan harus adanya apa ini edukasikah atau apa yang bisa diberikan pada masyarakat kepada semuanya agar kebijakan jalan kesehatan juga diutamakan, tapi ekonomi tetap jalan. Gitu. Monggo Pak Sumanto atau Bu Munaya yang bisa menanggapi ini. Langkah konkretnya sebenarnya harusnya seperti apa gitu? Ya, saya dulu Bu Munaya ya. Jadi terima kasih Ustadz Sukidi. Saya gambarkan seperti perlakuan dalam penelitian eksperimen itu. Jadi subjek yang akan diberi perlakuan itu ya harus betul-betul dipahamkan sampai betul-betul dia paham bagaimana karakteristik dari COVID itu sendiri, dari penyebaran sampai komplikasi resikonya itu. Kemudian yang kedua, siapa yang diberi wewenang untuk menjelaskan itu semua? Ya kita punya puskesmas, punya pemerintah desa. Ini timnya itu yang namanya Jogo Tonggo atau apalah. Itu ya betul-betul orang-orang yang paham betul dan sampai ketaatan dia sendiri dan keluarganya, dan itu semua harus betul-betul diyakinkan dan diberi dan bisa dicontoh gitu. Kalau mengandalkan media massa, media sosial atau telekomunikasi ini, ya seperti tulisan nek ra diwaca ya ora muni gitu. Seperti gambar nek ra dideleng ya ora ngerti kan gitu. Jadi memang keunikan dari masyarakat kita ini kan dia tahu, tapi terus setengah awalnya takut, hati-hati, tapi lihat kanan kiri AB ikut-ikutan. Dan akhirnya penyakit menular itu, penyakit AB itu akhirnya. Inilah yang kemudian perlakuan tentang 3M itu apakah sudah bisa dilaksanakan dulu, karena faktor ketidaktahuan. Kalau dia tahu tapi ketaatannya atau kemauannya yang masih rendah, maka ini harus ada strategi lain gitu. Ya. Strategi lain. Walaupun televisi dan tulisan ngasih ngentek kemeliatan itu, nek ra diwaca ora dideleng ya padha wae. Begitu. Monggo Bu Munaya. Solusi banyak tapi kesadaran sedikit gitu ya. Iya. Ora diwaca, ora dideleng ya ora ning apa-apa. Iya, Monggo yang lain. Monggo Bu Munaya, ini gimana ini soal mengedukasi dan juga kesadaran. Kalau Ridwan kira secara pribadi maupun kita semua, yang namanya sosialisasi 3M sampai plus sampai ber-MM itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, di tempelan post coming, dimanapun pasti ada gitu. Tapi ya kok keadaannya sama aja gitu Bu Munaya. Apa yang salah ini gitu kan? Kalau mau bicarakan salah atau tidak itu memang ada, karena tadi ya beliau sudah disampaikan Pak Manto tadi, fenomena masyarakat kita itu dari tingkat pendidikan juga sudah berbeda. Iya. Ya kan, jadi bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat ya? Mungkin gini, tadi yang sudah dikatakan Ustaz Sukidi bahwa bagaimana cara menekan mungkin ya angka kejadian COVID, sedangkan kita tidak menutup mata perekonomian itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, apalagi masyarakat yang istilahnya kayak pasar dan sebagainya itu kan memang membutuhkan perekonomian yang setiap hari harus kerja. Jadi sebetulnya untuk keramaian ini memang apalagi tadi pagi itu di wilayah Surakarta masih begitu ramai seperti hari-hari biasa, bukan menunjukkan 2 hari tetap di rumah, kan? Jadi di sini untuk edukasi ini seperti yang sudah saya katakan di awal, mari kita libatkan mulai dari tingkat bawah, ya kan? Mulai dari RT, RW, ya. Jadi mereka mulai bisa edukasi tentang apa itu COVID-19, karena di masyarakat sendiri masih banyak orang yang tidak percaya
dengan COVID. Apa sih sebetulnya COVID itu, gitu kan? Jadi mereka memang sama sekali nggak percaya, ada yang seperti itu. Maka ini tugas kita, entah kita sebagai tenaga kesehatan atau non kesehatan, berupaya untuk mengedukasi. Ya. Cara mengedukasi mungkin bisa kita bekerja sama dengan puskesmas, dan puskesmas di sini mungkin bisa melibatkan tim relawan-relawan, mungkin MCC yang kita punya Muhammadiyah, ya bisa kita gandeng. Mungkin untuk tenaga kesehatan atau mungkin dari mahasiswa kesehatan. Insya Allah ITS PKU juga siap ya digandeng untuk memberikan edukasi tentang COVID-19. Apalagi kemarin alhamdulillah kita menerima hibah mahasiswa kita dari Kemendikbud bahwa ada relawan-relawan kita yang siap terjun untuk menekan angka COVID-19 ya. Jadi kita mulai mengaktifkan puskesmas, kita atau mengaktifkan organisasi-organisasi yang lain. Kita libatkan semua, jadi kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ya. Kemudian untuk menekan yang 2 hari di rumah saja ini untuk weekend ya, hari Sabtu Ahad ini juga saya kira tidak begitu maksimal karena weekend ini adalah banyak sekali untuk hari Senin sampai Jumat itu justru perkantoran itu kan masuk, ya kan? Di sana banyak sekali kegiatan, akhirnya tidak terjadi social distancing, ya. Banyak sekali mungkin di dalam kantor orang-orang tidak pakai masker, ya. Justru kadang inilah yang menimbulkan suatu dilema bagi kita, ya. Kalau diadakan mungkin hari Jumat atau Sabtu Ahad weekend ini, weekend ini adalah waktunya UMKM biasanya membuka meningkatkan perekonomian mereka. Ya kan, jadi mereka istilahnya Senin sampai Jumat mereka bekerja, kemudian Sabtu Ahad mereka membuka usaha yang lain, ya di situ. Dan di sini justru kalau kita mengadakan 2 hari ini adalah kalau kita tidak menemukan solusi yang bagus, justru perekonomian ini yang akan hancur kalau kita tidak bisa mendapatkan solusi yang bagus. Seperti itu. Seperti itu ya, baik. Tapi Bu Munay dan juga Pak Manto atau semuanya. Oh ya, bagi Anda sahabat sehat yang bergabung bersama kami ingin memberikan pertanyaan, silakan bisa melalui WhatsApp kami 0899934980 atau mungkin via sambungan telepon di 665500 atau juga bisa langsung sampaikan chat di Zoom chat seperti itu. Ya, saya ingin tanya ke Pak Sumanto ataupun Munay. Ini bolehlah masyarakat memang harus ditegaskan, ya. Masyarakat harus ditegaskan bahwa di rumah saja, kalau tidak berkepentingan tidak perlu keluar rumah ataupun tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan, gitu kan. Tadi sudah ada kata dadakan gitu ya, tapi mengapa harus ada gerakan Jateng di rumah saja 2 hari ini, sementara tanggal 6 dan 7 itu adalah masih masa PKKM yang disampaikan, ya tahap kedua yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Airlangga Jati gitu. Apakah ini sebuah tumpang tindih atau mungkin yang tambah membingungkan masyarakat atau tambah foto bagi KKN kebijakan gitu kan. Coba. Kenapa harus ada itu? Monggo Pak Manto. Saya tanggapi. Iya, ini kalau dalam jadwalnya kan masih PPKM tahap kedua. Benar. Kemudian kok di akhir tahap kedua kok mau dibom. Istilahnya kalau terapi itu namanya terapi bom buster itu atau teori pemboman gitu. Dosisnya dhuwur kayak jeleng gitu. Nah, itu ya mungkin pemikirannya saya tidak tahu pasti. Tanggal 8 besok kan terakhir, angkanya munggah terus, wis diperpanjang kok cek koyo ngene gitu. Nah, mungkin mau memaknakan mudah-mudahan dengan 2 hari stay at home gitu di rumah saja itu bisa ngurangi, dadi ya rada eneng bahasane iming-iming lho wis dipamerke titik glo nyatane iso miduk gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi juga ada efek negatif. Dengan dibomnya seperti ini, kan masyarakat jadi cemas. Arep buka biasanya 1 minggu gitu, dodolan ning njaba. Iki terus ora entuk, terus calon-calon konsumen do ning omah, ya barangkali bisa malah memicu ke aspek
cemas itu, panik sebetulnya. Padahal aspek cemas, gelisah itu akan memperparah sistem ketahanan tubuh kita sehingga menjadi lebih rentan dan lebih rawan, sehingga yang tadinya masih tanpa gejala terus menjadi bergejala terus lain-lain sehingga menjadi fase sakit. Jangan sampai begitu, karena ini sejak dari zaman dahulu panik itu dekat dengan lemahnya ketahanan tubuh. Lemahnya ketahanan tubuh dalam kondisi fase sakit berarti akan memperparah, mengarah ke aspek fatal. Itu rumusnya kan begitu. Sehingga itulah yang mungkin malah berbalik nanti. Jangan-jangan kok malah besok Senin tanggal 8 ki malah kayak layangan dikenai angin munggah detil gitu. Mungkin begitu. Nah, dari aspek yang selama ini yang belum ditambahkan tadi seperti Bu Naya, relawan memang terutama di Solo pada saat menjelang pilkada, relawan di Subyo-Subyo diharapkan betul, alhamdulillah dengan kemampuan terbatas bisa, walaupun hasil rekam peningkatan COVID-nya tidak begitu jelas, tapi insya Allah bisa berkurang. Nah, setelah itu kan masih ada fase seperti PPKM nih. Lah ini relawan kok ya ora dijak. Itu saya juga bertanya-tanya, padahal tahu betul kekuatan relawan itu, bahasane dijak Melayu sikap wong cah nom-nom, dengan diberikan bekal tertentu insya Allah bisa membantu, tapi nyatanya tidak. Nah, mengandalkan sistem yang sudah dilakukan sebelumnya hasilnya kayak gini, tidak menambah sarana pendukung untuk mengawasi dan membantu pengendalian COVID, ya nggak tahu ini dengan 2 hari ini apakah besok Senin bisa dilaporkan menurun atau malah meningkat. Begitu, monggo Bu Munaya barangkali ada yang ditambahkan. Iya, betul. Iya, terima kasih. Memang ini sebenarnya kembali lagi ya ke kesadaran masyarakat, ya, karena tanpa kesadaran masyarakat juga COVID ini juga tidak akan berhasil. Ya. Jadi kita menghimbau semua masyarakat untuk sadar diri, ya, karena ini kebutuhan kita, kebutuhan orang banyak. Karena mungkin kalau karena kejadian di masyarakat itu sekarang, karena kemarin saya sempat ujian klinis mahasiswa kebetulan, saya hanya ngasih contoh aja. Ada seorang ibu hamil yang dia tidak merasakan gejala apapun, ya. Tapi karena sekarang sudah jadi himbauan masyarakat, ibu hamil di usia 36 minggu harus diswab tes, ya. Ternyata setelah diswab banyak sekali ibu hamil untuk wilayah Karanganyar, yaitu ternyata banyak sekali yang positif. Iya, banyak sekali yang positif, dan mereka mengatakan bahwa saya ini selama ini full 24 jam di rumah. Anak-anak juga di rumah, tapi dalam tanda kutip ternyata suaminya tetap bekerja, ya kan? Jadi kita nggak tahu siapa penular di situ. Nah, di situ kita ada akhirnya sekarang anjuran pemerintah bahwa ibu hamil yang terkena COVID positif, proses persalinan harus dioperasi di sesar. Itu sudah kebijakan pemerintah. Jadi itu karena saya sebagai bidan itu menjadi dilema kita sebagai tenaga kesehatan, terutama bidan. Bagaimana menyikapi ini? Kan? Jadi ini mungkin juga PR juga. Ibunya sudah di rumah full 24 jam, ternyata suaminya bekerja di rumah, mereka ternyata membawa. Ya, terputus. Seperti itulah. Kadang ya itu lagi. Jadi COVID itu memang tidak kelihatan. Jadi kita harus menanggapinya benar-benar ekstra hati-hati dan ekstra harus lebih protek terhadap diri kita maupun keluarga kita maupun masyarakat luas. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Munaya dan juga Pak Sumarto ya. Tapi karena kita bukan lagi membahas mengenai apakah apa yang akan kita lakukan, apa persiapan kita untuk 2 hari di rumah saja selama hari ini dan juga besok, karena hari ini sudah masuk.
Iya, sudah masuk gitu kan. masuk. Berarti kan apa yang kita bicarakan ini sebenarnya harusnya sudah kita lakukan saat ini gitu kan. Sudah Iya. kita lakukan. Betul. Masih ada waktu masih ada 10. Kemudian masih ada 24 jam esok hari di hari Ahad kan. Kami tetap melihat keadaan COVID-19 ini. Bagaimana? Apakah kita tetap pengajian seperti biasa? Nah, Halo. terputus ya sepertinya. Terputus. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sekarang sudah. Ya, siapa ini? Sudah. Ya. Kita masih ada waktu 10 jam untuk hari ini, Pak Sumanto dan Bu Naya. Ya, dan besok masih ada 24 jam untuk bisa tetap di rumah saja 2 hari sesuai dengan anjuran Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana ini agar kita tetap bisa melanjutkan hidup dan juga bisa terhindar gitu. Apakah tetap dengan 3M itu atau ada yang lain untuk 2 hari ini saja seperti itu? Oke, terputus. Sekarang sudah 5M ya. Sekarang sudah 5M ya. Gerakan 5M. Bukan 3M lagi. Sudah M-nya sudah banyak banget ya Bu Munaya. Bagaimana ini? Sisa waktu 24 jam kita di rumah saja ini harus kita manfaatkan, harus kita lakukan seperti apa? Kalau boleh ngomong saran ya, mestinya kan ada tim pemantau ya. Tim pemantau yang mau nganggo helikopter, mau nganggo internet apa, Google apa. Mestinya ada itu. Jadi disorot Solo bagian sing rawan ngendi sorot, bagian Sragen ngendi Karyangan, begitu mestinya. Sehingga kok kayak ini. Nah, baru kemudian ada instruksi mendadak. Kan begitu harusnya. Kalau dibiarkan nunggu berakhir hari Ahad, Senin baru dibuka, alah padha karo ya mung apa itu enggak bisa. Harusnya selama proses perjalanan itu ada tim pemantau. Shot gitu. Jadi ya pakai simpel aja. Solo yang rawan itu daerah mana, Sragen mana, Karanganyar mana, dan Jawa Tengah itu kemudian itu ditayangkan lewat programnya gubernur itu ke wali kota ke camat ke desa begitu. Langsung saat itu jam sekian, besok sekian, siap di layar masing-masing. Kita lihat gitu. Dengan demikian maka lihat betul-betul bagaimana ketaatan dan bagaimana kemungkinan keberhasilan, hanya kemungkinan, tapi ketaatan kan bisa dilihat dari aspek itu, dari perilaku saat itu, cross seksional saat itu gitu. Itu saya usul begitu. Bu Munaya mungkin punya cara lain. Monggo Bu Munaya, ini masih ada waktu 34 jam ini. Tapi kalau tadi Pak Mago udah bilang memang harus dipantau ya. Tetapi di balik kembali lagi bahwa ternyata kebijakan dari Pak Gubernur ini tidak di wilayah tidak maksudnya tidak sosialisasi. Ya, sosialisasi kemudian bolehlah kita melibatkan ya, jadi kayak Satpol PP ya untuk mengintai tempat-tempat mana yang masih terjadi kerumunan dan sebagainya. Tapi di balik itu semua, ayolah ini masih ada waktu 34 jam, kita mulai dari kita sendiri ya, dari keluarga kita ya. Yang paling gampang lah, simpel adalah menggunakan masker ya, cuci tangan dan sebagainya. Kita mulai dari keluarga kecil kita. Insya Allah Senin kita sudah mulai aktivitas dan kita lihat bagaimana hasil 2 hari ini. Ya nggak tahu bertambah. Ya, kita berdoa aja semoga juga hasilnya bisa menekan angka kejadian dari COVID-19. Yes, terima kasih Bu Munaya dan juga Pak Sumanto. Berarti memang kebijakan ini memang harus banyak koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi maupun
pemerintah kabupaten kota seperti itu. Kita boleh menyampaikan pertanyaan ya dari Zoom ini. Ini sudah masuk, ini dari Ibu Sri Bintarsih mengatakan, kalaupun misal kondisi Kota Solo hari ini menyikapi instruksi 2 hari di rumah saja, ternyata masih sama saja seperti kemarin. Nah, dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center Kota Surakarta, apakah sudah menyiapkan tips-tips khusus untuk menyukseskan instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini, Pak Sumanto? Ya, terima kasih. Jadi untuk program MDMC bersama MCC ini juga sebagai alat ukur capaian penekanan penyebaran COVID-19. Sehingga nanti kita lihat hasilnya dan nanti koordinasi. Ternyata hasilnya seperti ini, ya nanti kita share kira-kira pokok permasalahannya ada apa gitu, sumber permasalahannya apa, hingga nanti ya harus promosi kesehatan ya Bu Munaya nanti yang gawe program. Cuma sayangnya relawannya ya terbatas, mahasiswanya doperai, sehingga ya minimal semampu kita buat evaluasi, kemudian treatment atau tindak lanjut dari laporan pemerintah lah hari Senin seperti apa. Kita ada ya tindakan tindak lanjut atau memperbaiki program yang sudah kita laksanakan kemarin untuk esok hari. Ya. Demikian Mas Ridwan, monggo Bu Munaya. Mungkes juga dan juga dari ITS sendiri seperti apa gitu untuk menyukseskan 2 hari di rumah saja. Oke, kalau dari MCC, khususnya saya yang dari Plompes, kita selalu berkoordinasi dengan masing-masing bagian, terutama dari PDM juga, bahwa semua kegiatan yang akan dilaksanakan dari AUM ataupun dari majelis yang lain, kalau memang itu melibatkan orang banyak, kita pasti akan disentil oleh PDM untuk menindaklanjuti apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, gitu. Karena kita istilahnya MCC maupun MDMC ini adalah di ujung tombak pada saat kita masa-masa pandemi. Yaitu. Kemudian dari ITS sendiri, kalau 2 hari ini memang kita fullkan istirahat, istilahnya WFH, semua kegiatan kita off-kan. Sebelum-sebelumnya juga kita menerapkan sistem WFH dan WFO. Jadi memang di kampus itu hanya meminimalkan kegiatan tidak kita minimalkan, tetap kita kerjakan, baik itu nanti dari rumah ataupun di kantor. Tapi untuk personalnya memang kita minimalkan, seperti itu. Gitu. Jadi tetap dari koordinasi dan juga ya tipsnya adalah acara-acara yang mengumpulkan orang banyak, tapi kita tetap dipantau dan persiapan itu tetap harus dilakukan untuk menekan dan juga menyukseskan 2 hari di rumah saja, ya. Baik, sahabat sehat, Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk bergabung melalui WhatsApp di 0899934980 ataupun juga bisa di chat Zoom langsung saja pertanyaan. Ini ada pertanyaan Pak Sumanto dan juga Bu Muna dari sahabat sehat melalui sambungan WhatsApp ya. Ini dari Sekar di Cemani ingin tanya, selama 2 hari ini perlukah kita panik buying atau menyetok banyak bahan makanan kalau kita memang harus di rumah saja seperti itu? Monggo ini Pak Sumanto atau Bu Munaya yang ingin menjawab ini. Bu Munaya enggak Bu? Ini urusan karo baby gitu. Haruskah kita beli telur sekilo langsung atau gimana gitu? Monggo Bu Munaya. Kayaknya nggak perlu ya, karena memang kebijakan dari pemerintah sendiri, dari wali kota juga istilahnya untuk pasar perekonomian tetap kita buka. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik.
nggak perlu, istilahnya kita hanya menyediakan sesuatu hal yang memang kita butuhkan aja, tidak usah terlalu banyak. Toh pasar masih dibuka, ya toko luas di depan rumah saya juga masih dibuka, jadi kapanpun kita butuh kita bisa langsung beli, nggak perlu panik sih sebetulnya 2 hari ini. Toh 2 hari ini seperti pada saat kita libur-libur biasa itu di rumah bersih-bersih dan sebagainya, ya. Jadi tidak perlu panik dan bisa kita atasi semuanya, insya Allah. Iya. Seperti itu. Ya, tidak perlu panik ya. Udah di rumah beli secukupnya, sahabat sehat. Nyayur lodeh atau apa itu kan seger malahan ya Bu Naya dan juga Pak Sumanto. Ya. Sambal kan? Sambel gitu kan, sama goreng tempe enak banget gitu. Iya, gembrobias. Iya, Yang penting protokol kesehatan Bu, keluar rumah masker, pakai handspray atau cuci tangan, dan itu aja yang perlu dipatuhi. Dan kalau beli di toko atau di swalayan ya jangan ikut-ikutan berjubel, itu harus jaga jarak. Terus seperlunya aja terus pulang gitu. Saya kira itu. Nah, seperlunya aja terus pulang gitu. Mau ibadah lihat sana gitu ya, keluar kota, melihat suasana kota gitu kan. Kalau misalnya ada mobil di rumah cukup di dalam mobil gitu aja ya mungkin ya Pak Sumanto ya. Iya, kalau punya alat kendaraan sendiri ya disesuaikan lah, tapi nggak usah ikut gerombolan jubel-jubelan itu. Oke. Iya. Ini ada lagi WhatsApp dari Iwan di Kartasura, Pak Sumanto dan Pak juga Ibu Munaya, itu dari sisi kerohanian nih di 2 hari ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi. Kalau dari kesehatan sudah banyak katanya, tapi kalau dari cara muhasabah yang baik seperti apa misalnya? Oke. Terima kasih. Ini Rasulullah memberikan solusi agar senantiasa untuk berdoa di pagi hari setelah kita bangun tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas sami'un alim. Misalnya begitu. Banyak berzikir, baca Al-Qur'an. Ketahanan tubuh kita itu modalnya harus tenang dulu. Sumber ketenangan adalah zikir, termasuk sholat, doa, berprasangka baik pada Allah. Itu kalau sudah kita memperoleh ketenangan dengan asupan gizi yang cukup, menjaga jarak dan lain-lain, insya Allah kita kuat untuk menghadapi COVID-19 itu. COVID tidak akan musnah, itu makhluk Allah dan senantiasa berada di mana-mana. Tapi tubuh kita selalu siap dan tertahan kuat menghadapi virus COVID-19. Jadi tenang sebagai modal untuk menjaga kesehatan kita. Lawan kata tenang ya cemas, panik. Dan panik akan mengganggu stabilitas sistem tubuh kita, sehingga ketahanan tubuh kita menjadi lemah dan menjadi buruk. Akhirnya kondisi sakit itu. Begitu muhasabah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dari aspek spiritualnya gitu. Iya. Dan sabar ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Sumanto bahwa kekuatan kita zikir, sahabat sehat ya, dan doa setiap malam, setiap pagi gitu. Ini ada sambungan telepon ya sebelum kita akhiri, sahabat sehat ya. Assalamualaikum, selamat siang. Gimana Danis? Ya baik. Ya baik Danis. Oh baik, makasih. Waalaikumsalam. Ini ada Danis, Pak Sumanto dan Bu Naya yang melalui sambungan telepon dari FM menanyakan bagaimana cara kita beribadah di masjid
apakah ada aturan khusus? Nah, ini salah satu juga edukasi dari masyarakat bahwa sebenarnya aturan penggunaan tempat ibadah, berkunjung ke tempat ibadah, tempat ibadah seperti apa, masuk salat berjamaah seperti itu selama 2 hari di rumah saja ini kita harus seperti apa? Iya, saya nyambung dulu. Untuk aturan ibadah, Mas, sebetulnya ketetapan yang sudah ditetapkan dari Muhammadiyah itu kan di rumah saja pada saat itu, kemudian diberi kelonggaran untuk ke masjid dengan mengatur softnya berjarak, itu berjarak 1 meter, ada yang 1,5, yang 1 meter, dengan lurus, tetap lurus. Kemudian setelah selesai sholat, zikir, masing-masing terus pulang, tidak ngerumpi bahasanya, tidak gerombol, tidak kajiannya terlalu dekat. Kalau melakukan kajian, aturan yang kemarin kan atur jarak dan jumlah kapasitas ruangan itu tidak melebihi, awalnya itu 25% sampai dengan itu. Dan itu saya kira bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari Muhammadiyah itu. Saya kira itu, Mas Ridwan. Ya, terima kasih Pak Sumanto. Mungkin ada Bumbu Naya yang ingin menambahkan, monggo. Ya, mengenai beribadah seperti itu. Untuk ibadah ini, untuk ibadah ini sudah seperti yang sama yang disampaikan Pak Manto ya. Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan, jangan ada kerumunan, tetap menggunakan masker juga. Kalau bisa membawa sajadah sendiri, ya. Gitu. Jadi meminimalkan aja sih seperti itu. Hindari kerumunan pokoknya. Ya, sebenarnya masih sama ya aturannya, sahabat sehat ya, dan juga ada bahwa monggo ke tempat ibadah tapi tetap berjarak, kemudian memakai masker, membawa alat ibadah sajadah, sarung, mukena itu pakai milik sendiri pribadi gitu. Dan setelah selesai sholat, doa, zikir, dah pulang gitu. Datang lagi kalau ada jam sholat lagi, seperti itu untuk Danis dan juga semuanya. Pak Sumanto dan juga Bu Naya dan sahabat sehat dan semua partisipan yang ada di Zoom meeting maupun di rumah, sahabat sehat. Waktu kita tinggal 35 menit, Pak Sumanto dan Bu Naya, monggo silakan bisa diberi konklusi ataupun diberi pesan ataupun apa ya, closing statement mengenai 2 hari di rumah saja atau secara umum mengenai COVID-19 ini. Monggo Pak Sumanto dulu. Iya. Saya dulu Bu Munaya. Jadi topik kita tadi adalah efektifkah gerakan jateng di rumah saja dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini pertanyaan itu kalau kita lihat saat ini dengan ketaatan masyarakat yang mungkin perubahannya masih sangat sedikit, di jalan masih ramai, di kerumunan di swalayan juga masih begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa berkurang, tapi kita sebagai warga Muhammadiyah sudah diberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kebiasaan sehari-hari pada situasi COVID ini, ya minimal masker selalu dipakai, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian senantiasa mendekatkan diri pada Allah, dan senantiasa tenang dan berprasangka baik bahwa ini semua adalah takdir ketetapan Allah, dengan sabar. Mudah-mudahan esok kita tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah yang semakin baik daripada hari ini. Saya kira itu, Mas Ridwan. Monggo Bu Munaya. Terima kasih Pak Sumanto. Monggo Bu Munaya. Saya ada sedikit tambahan tentang keterlibatan MCC ya dalam kegiatan COVID-19 ini. Kebetulan kita ada wacana dari PTM, yaitu membuka wacana shelter atau pondok isolasi ya bagi penderita COVID, mungkin yang OTG ya, yang membutuhkan tempat isolasi, atau mungkin mereka di rumah
tapi tidak bisa maksimal, mungkin nanti kita sebagai MCC maupun bersama dengan PDM akan menyiapkan pondok isolasi ya bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian sedikit tentang apa namanya penutup ya, closing, bahwa sebentar lagi akan Ramadan telah tiba, gitu kan. Jadi kita menginginkan juga tidak seperti Ramadan tahun kemarin yang kita dibatasi untuk beribadah di masjid, kita bersama di masjid. Semoga tahun ini COVID-19 ini segera berakhir, kemudian kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan nyaman, kemudian kita bisa beribadah di masjid. Tentunya kita tetap menegakkan 5M, yaitu tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Ya, terima kasih Bu Munaya dan juga Pak Sumanto. Tidak terasa waktu telah membatasi kita di pertemuan kali ini. Mungkin 2 pekan lagi atau pekan-pekan berikutnya kita bisa bergabung lagi dengan acara yang sama, episode yang berbeda pastinya. Banyak ilmu, banyak wawasan, dan pastinya semoga harapan kita semua, doa kita bersama bahwa COVID-19 ini bisa kita kendalikan baik dengan mereda, bisa kembali normal, sahabat sehat melakukan aktivitas. Terima kasih sahabat sehat semuanya di Zoom meeting maupun di ruang dengar masing-masing. Terima kasih untuk saat ini. Ridwan Syakir pamit. Terima kasih Pak Sumanto dan Bu Munaya. Semoga yang disampaikan pasti bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya dan bisa dihitung pahala oleh Allah SWT. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi